Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan buat saat-saat yang indah di mana kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Dan terima kasih juga ya Tuhan buat pertolongan-pertolongan-Mu melalui firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membahas firman-Mu. Ya Tuhan, urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang keluar dari hati, pikiran, dan mulut kami adalah hanya memuliakan dan membesarkan nama-Mu saja. Dan juga kami teringat pada saat ini saudara-saudara kami yang ingin bersama kami, tapi karena suatu hal tidak dapat hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan sertai mereka dan sembuhkanlah mereka dari segala apa yang mengganggu kesehatannya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai berapa? 10. 1 sampai 10. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sehingga orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Bagi yang mendengarnya, berbahagialah bagi yang mendengarnya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tulisan Rasul Paulus menarik sekali, menceritakan pengalaman dia, ya, untuk kita tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Jadi apa sebenarnya tujuan Rasul Paulus? Sebenarnya mengajak kita untuk kita hidup tidak sia-sia dalam anugerah Allah yang sudah kita terima. Nah, saya ada ilustrasi untuk memperjelas, ya. Ilustrasinya itu di Israel tuh ada Laut Mati dan ada Danau Galilea. Nih, gambarnya seperti ini. Ya, Laut Mati itu dan Danau Galilea sama-sama menerima aliran sungai dari Sungai Yordan. Laut Mati. Ya, Laut Mati dan Danau Galilea sama-sama menerima aliran sungai dari Sungai Yordan. Tetapi masalahnya di Laut Mati itu si laut itu hanya menerima
tidak ada saluran untuk menyalurkan kembali air yang diterima. Sehingga kadar garam dari Laut Mati itu sendiri begitu tinggi. Ya. Akibatnya tidak ada tanaman atau binatang yang bisa hidup di sekitarnya. Nah, sedangkan di atasnya itu ada danau yang disebut Danau Galilea, atau di peta disebut juga Sea of Galilea. Sea of Galilea ini menerima aliran sungai Yordan dari atas dan dari bawah juga keluar, mengirim ke Laut Mati, meneruskan kembali ke sungai Yordan, dan sungai Yordan itu sampailah di Laut Mati. Nah, Sea of Galilea ini mempunyai banyak cabang sungai. Ya, dia terima aliran air dari atas, dari sungai Yordan, dan dia juga mempunyai banyak cabang mengaliri pemukiman sekitar melalui sungai-sungai kecil. Nah, apa yang terjadi sekitar Sea of Galilea ini? Banyak kehidupan. Banyak kehidupan, dan juga di dalam Sea of Galilea ini banyak binatang-binatang yang bisa hidup. Karena dia tidak menerima sungai itu dan menyimpannya sendiri. Seperti yang di gambar ini di Laut Mati. Nah, jadi ini menunjukkan suatu kebenaran dalam alam semesta, kebenaran. Jadi the truth yang kita bisa analogikan sama seperti kita bila kita menerima blessing dari Tuhan, bila kita tidak menyalurkannya dan kita pakai sendiri, itu tidak menjadi berkat bagi yang lain. Nah, inilah maksud dari tulisan Rasul Paulus memberikan warning kepada orang-orang di Korintus bahwa sebagai teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi ini langsung Rasul Paulus memberikan warning sebagai pembukaannya. Nah, saya bisa lihat di tulisan Rasul Paulus sebelumnya di 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 58. Saya bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jernih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi ini semacam reward, ya. Jadi Rasul Paulus juga menulis bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang menyenangkan Tuhan tidak akan sia-sia. Tetapi bila kita tidak melakukan apa-apa, itu kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, mengapa menjadi sia-sia, ya? Jadi kok bisa kita menyia-nyiakan anugerah Allah? Ya, ini saya gambarkan sebagai ada perumpamaan, ya, mengenai the parable of sower, ya, penabur benih. Nah, ini menceritakan bagaimana respon hati kita terhadap benih yang ditaburkan. Nah, di Lukas 8, ya, saya summary-kan, ada ditabur di
tanah di pinggir jalan. Ya. Jadi ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Ialah ini orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ini tipe orang yang tidak mendengar dan tidak mau mendengar kabar baik. Ya, benihnya jatuh di pinggir jalan. Terus ada yang jatuh di tanah berbatu. Ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, percaya. Tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka mundur, mereka murtad. Nah, yang jatuh, ada lagi nih. Yang jatuh di semak duri ialah mereka yang mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, yang keempat, inilah yang dikehendaki bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya itu untuk berbuah banyak. Yaitu respon kita haruslah seperti di tanah yang subur ini, di yang keempat. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kembali, benih yang ditanam mempunyai tujuan, ya, yaitu berbuah banyak dan menyenangkan Tuhan dan bermanfaat. Nah, kita mengerti sekarang, ya, bahwa kita yang sudah diberkati siap menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita semua. Nah, inilah maksudnya menguraikan respon hati kita nih gimana. Ya, bagi yang telah menerima berkat itu harusnya kita berbuah banyak. Jadi memang di beberapa ayat Alkitab juga dituliskan, jadi tidak bertentangan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, ya, bahwa sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Rasul Petrus juga nulis, ya, Rasul Petrus juga nulis bahwa kasih karunia itu harus bertumbuh. Gimana? Di mana Rasul Petrus menulis? Di 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Pak Tewi bisa tolong kalau ketemu 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi kasih karunia itu harus juga growing up. Bukan hanya benih. Kasih karunia itu harus growing up. Karena kasih karunia itu dapat berupa talenta kepada setiap kita. 18, 2 Petrus 3 ayat 18. Dua Petrus 3 ayat 18. Yang terakhir, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, jadi kan di sini nih, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu harus kita tumbuhkan untuk kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengenal lebih dalam Tuhan kita dan Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Nah, bila kita udah mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, kita pasti mengerti apa tujuan hidup kita. Nah, selanjutnya ya dijelaskan oleh dalam surat ini 1-10 ini dijelaskan bagaimana caranya kita membuat kasih karunia itu bermanfaat. Ya, tadi kan warning lawannya, jangan sia-siakan. Sekarang solusinya bagaimana? Solusinya kita harus mengikuti apa teladan dari Rasul Paulus, yaitu
Dia mengajak kita semua, ya, orang-orang Korintus sebagai teman-teman sekerja. Di ayat 1 ya, teman-teman sekerja. Ya, tapi teman sekerja ini kurang jelas ya. Kalau kita lihat di terjemahan King James Version, ya, bukan sebagai teman sekerja aja. Karena di sana dijelaskan bahwa kita ini di ayat 1 di New King James Version, workers together with him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. Nah, jadi Rasul Paulus menggambarkan dirinya bukan hanya teman sekerja di antara orang-orang Korintus, tetapi Rasul Paulus adalah teman sekerja Allah. Ya, jadi lebih jelas nih. Jadi kita teman sekerja Allah dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah sudah berikan melalui kasih karunia-Nya secara cuma-cuma, yaitu terutama keselamatan, dan juga kita yang menerimanya, kita diberikan Roh Kudus sehingga kita mempunyai buah-buah Roh Kudus dan talenta pada setiap masing-masing kita, ya. Jadi caranya bagaimana untuk menyenangkan Tuhan dan tidak menyia-nyiakan adalah sebagai pekerja teman sekerja Allah, ya. Jadi jelas tuh kita sebagai teman sekerja. Nah, kita mau tahu sebelumnya tuh Rasul Paulus juga nulis, ya. Nggak hanya teman sekerja, ya. Kita sebagai makhluk ciptaan baru, kita orang-orang percaya adalah makhluk ciptaan baru. Di ayat 2 Korintus 5, 17-20. Nah, kita kan di 2 Korintus 6. Jadi sebelumnya dia juga mengingatkan bahwa kita itu jadi siapa? Ya, saya bacakan ya, 2 Korintus 5 ayat 7-20. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, bagi kita semua yang sudah menerima kasih karunia, kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan baru. Hidup kita harus berubah. Yang lama sudah berlalu dan kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kehidupan bersama Kristus. Kemudian ayat selanjutnya, dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu. Jadi karena kita sudah didamaikan oleh Allah melalui perantara kita Yesus Kristus, kita mempunyai tugas sebagai pembawa berita perdamaian juga. Ya, ayat selanjutnya menyebutkan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi di samping kita sebagai ciptaan baru, kita sebagai pembawa berita perdamaian. Jadi kita membawa berita good news, ya, mempertemukan orang-orang yang belum percaya dengan Yesus Kristus sehingga mereka didamaikan, dosanya diampuni dan mereka bisa bersekutu dengan Yesus Kristus. Juga siapa kita kalau kita dalam Yesus? Nah, di ayat selanjutnya disebutkan, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus yang seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita nih juga ambassador of Christ Jesus. Ya, tugas kita banyak tuh. Tugas kita sebagai pembawa berita damai, kita sebagai ambasador,
Dan kita sebagai pekerja, teman sekerja Allah. Itulah bagaimana Rasul Paulus menasihatkan kita memanfaatkan kasih karunia semaksimal mungkin menjadi teman sekerja. Nah, teman sekerjanya yang bagaimana? Ya, jadi banyak ya, teman sekerja Allah tuh banyak di gereja. Banyak, ada elder, ada pemusik, ada macam-macam ya, bidang pelayanan. Kita semua teman sekerja. Ada pengkhotbah, ada macam-macam lah ya, teman sekerja. Ya. Tapi mesti ingat, teman sekerja itu perannya sebagai apa? Banyak ya. Banyak di antara kita lupa bahwa kita menjadi teman sekerja, kita bukan berperan sebagai hamba. Ya, merasa jabatannya lebih tinggi dari yang lain, sehingga mereka lebih bosi memerintah. Ya. Nah, di sini diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa semua teman sekerja Allah harus berperan sebagai hamba. Dalam arti ya melayani. Ya, melayani, dan fokusnya bukan kepada diri sendiri tetapi kepada Yesus Kristus yang lebih dahulu mencontohkan diri sebagai hamba yang setia. Nah, kalau kita sebagai teman sekerja Allah, di antara kita macam-macam, ada elder, ada pendeta, ada pemusik, tidak menyadari perannya sebagai hamba, mereka itu bisa menjadi batu sandungan. Ya, disebutkan di sini mereka itu bisa menjadi batu sandungan. Dan kita alami di gereja kita juga. Banyak terjadi pelayan-pelayan, pekerja-pekerja yang menjadi batu sandungan. Ya. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan, dia nggak mau menjadi batu sandungan sehingga pelayanannya dicela. Jadi apa yang Rasul Paulus tulis adalah benar-benar pengalaman pribadinya. Bukan firman yang kosong, yang belum terjadi. Enggak. Ya. Dan kita mengamini juga bahwa memang benar, kalau kita sebagai pekerja tapi tidak menyadari siapa kita perannya, akan menjadi batu sandungan. Apapun pelayanan kita bisa menjadi batu sandungan bila sikap kita tidak sebagai hamba. Ya, jadi saya juga mengalami, Rasul Paulus mengalami, banyak di antara kalian juga pernah mengalami. Ya, tapi kita harus tetap setia, ya. Tetap setia, jangan kita mundur. Kita sendiri yang mengalami, yang tersandung nih, harus kita berjiwa besar. Kita harus tetap melayani, tetap memandang Tuhan Yesus sebagai apa yang kita harus layani. Bukan kita pelayanan terhadap orang per orang. Ya, jadi kita harus sebagai pekerja. Pekerja itu perannya sebagai hamba, jangan lupa, penting. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya juga urgensinya. Ya, Rasul Paulus menasihatkan, mengutip dari Yesaya 49 ayat 8. Disebutkan begini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, jadi dalam pelayanan, setiap kesempatan
diharapkan kita semua mau melayani dengan sungguh, karena harinya Tuhan, harinya penyelamatan adalah sekarang. Jangan tunda. Ya, jangan tunda. Jadi kita harus, bila ditawari ada pelayanan, kita ambil dan kita melayani, dan kita tahu peran kita sebagai hamba. Ya, Rasul Paulus menambahkan tuh, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan diingat, jangan menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Nah, Rasul Paulus juga menggambarkan di ayat 4 dan 5 bahwa pelayanan sebagai hamba itu berat. Ya, berat. Ya, secara umum Rasul Paulus menggambarkan, ya, dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi kesabarannya itu, kesabaran bukan diam aja. Kesabaran itu dalam menahan cobaan-cobaan, ya, deraan yang Paulus alami sendiri. Dan semuanya itu benar-benar terjadi secara spesifik. Rasul Paulus menuliskan, ya, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dan dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Nah, jadi itu baru kesaksian Rasul Paulus bagaimana dia menjadi pekerja yang berperan sebagai hamba. Nah, kalau berperan sebagai hamba, mesti ingat, hamba itu seluruh hidupnya udah diserahkan kepada tuannya. Ya, jadi hamba itu harus siap sacrifice, siap menderita. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa dia itu kuat karena ada pertolongan dari Roh Kudus, ya. Dia sabar, dia tahan menderita karena dia dikuatkan oleh buah-buah Roh Kudus. Ya. Jadi kalau aplikasinya buah Roh Kudus tuh jadinya nggak bisa hafalan. Buah Roh Kudus itu harus kita mulai dalam pelayanan, baru kita bisa lihat. Jadi tes, ya. Kita harus terjun dalam pelayanan, baru kita mengerti. Kita tuh sudah bisa menghasilkan buah Roh Kudus nggak? Yang disebutkan kita mempunyai love, kita mempunyai sukacita dalam pelayanan, kita mempunyai peace, kita mempunyai forbearance. Jadi forbearance itu bukan passion. Passion yang diikuti dengan menahan. Jadi menahan dengan kesabaran. Jadi menderita dengan sabar. Jadi itu forbearance. Jadi bukan konotasi sabar. Artinya sabarnya sabar menunggu, enggak. Terus kita mempunyai kindness, kita mempunyai goodness, kita mempunyai faithfulness, kita mempunyai gentleness, dan kita mempunyai self-control. Nah, itulah yang diuraikan oleh Rasul Paulus bahwa di Korintus 6 ayat 6, dalam kemurnian hati, dalam pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan dalam kasih yang tidak munafik. Jadi apa yang diuraikan Rasul Paulus pengalaman pribadinya itu tersirat bahwa ia dipenuhi Roh Kudus dan ia mempunyai buah-buah Roh Kudus. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, bagaimana Rasul Paulus menasihatkan supaya kasih karunia itu tidak sia-sia. Tadi udah disebutin. Kita harus menjadi pekerja, teman sekerja Allah. Kita harus mempunyai peran sebagai hamba. Jadi banyak pekerja-pekerja yang gak sadar kalau perannya itu bukan sebagai hamba. Masih merasa mempunyai jabatan. No. Ya, pekerja gereja harus sadar ia berperan sebagai hamba
seperti yang dicontohkan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian Roh Kudus menguraikan lagi di ayat 7. Ini pengalaman pribadi Rasul Paulus sendiri. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang maupun membela. Nah, di sini Rasul Paulus belum memperjelas arti ini. Tapi di 2 Korintus 6 ayat 7 ya lebih jelas, di King James Version disebutkan, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness of the right hand and on the right hand and on the left. Jadi Rasul Paulus itu menggambarkan bahwa bila kita terjun dalam pelayanan, ya, jadi senjata rohani, ya, kita tahu senjata rohani, tapi bagaimana menggunakannya? Cuman kita hafalin aja? Enggak. Kita harus benar-benar terjun dalam pelayanan. Begitu kita terjun dalam pelayanan, itulah yang harus kita siapkan. Kita harus memakai senjata rohani karena peperangan terjadi. Jadi Rasul Paulus mengalami itu, dan kita semua yang di dalam pelayanan, saya yakin kalian juga pasti mengalami. Begitu kita mulai pelayanan, ada batu sandungan, kecewa, begini, begitu, ya. Apa yang dialami Rasul Paulus di pelayanan? Ya, di ayat 7 sama 8 apa tuh? Ayat 7 sama 8. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang-orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, namun kami hidup. Jadi dalam pengalaman Rasul Paulus, dia juga mengalami umpatan-umpatan. Jadi ibaratnya itu celaan-celaan. Ibaratnya itu panah-panah si iblis. Selalu kalau kita dalam melayani, selalu kita ada umpatan, nggak dihormatin. Jadi kita harus siap dengan di tangan kiri itu seal of faith, ya. Jadi ini gambar senjata rohani, ya. Di King James Version jelas, ya, bahwa Rasul Paulus dalam pelayanan dia memakai perlengkapan rohani. Disebutkan kan di sini dibilang, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left. Jadi on the right hand dia membawa pedang roh, sword of the spirit. Ya, di gambar ini jelas digambarkan. Dia menggambar di tangan kanannya ada pedang roh. Jadi kita dalam pelayanan kita juga harus memakai firman Tuhan untuk menyerang, mengingatkan orang. Dan di tangan kiri tameng, seal of faith, tameng. Jadi kita harus yakin bahwa kita ini punya iman yang kokoh. Walaupun kita dapat celaan, dapat makian, dapat hinaan, ya. Jadi inilah aplikasi dari senjata rohani. Kemudian di kepala apa? Helm of salvation. Nah, kalau ke dalam pelayanan, kita harus yakin bahwa kita itu juga, kita sudah dalam Tuhan, kita sudah percaya. Jadi, bagi mereka yang belum yakin, bagaimana dia bisa melayani. Jadi, setiap pelayan Tuhan harus yakin, dia harus mengenakan helmet of salvation. Artinya apa? Bahwa dia sudah percaya Tuhan Yesus dan dia sudah diselamatkan, sehingga apapun yang terjadi dia tidak khawatir, sehingga pelayanan dia berfokus kepada menyenangkan Tuhan. Ya, jadi
aplikasi dari senjata rohani itu harus dalam pelayanan. Nggak bisa dihafal. Ya, kita sudah mengalami, teman-teman kita sudah mengalami, setiap pekerja pasti sudah mengalami. Pasti diejek kadang-kadang. Pasti dihina. Ya, tapi Rasul Paulus mengajari bahwa kita tidak melihat orang. Ya, kita tidak mencari muka. Dalam arti tuh Rasul Paulus juga tahu bahwa dia bekerja hanya untuk Allah. Ya, jadi itulah secara singkat. Nah, di ayat 8 ini apa maksudnya nih? Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Nah, ini miracle. Jadi Rasul Paulus menceritakan kejadian sesungguhnya. Miracle baru bekerja kalau kita dalam pelayanan. Miracle gak bekerja bila kita diam-diam aja. Jadi miracle akan terjadi dan kemuliaan Allah dinyatakan bila kita bekerja, terjun dalam pelayanan menjadi teman sekerja. Jadi ini adalah ungkapan Rasul Paulus bagaimana miracle itu terjadi dalam dirinya. Dia pernah diuber-uber, digebukin, nyaris mati tapi tidak mati, dia bilang. Ya, jadi ini cerita firman ini bukan omong kosong, ini pengalaman sesungguhnya yang Rasul Paulus alamin. Nah, kita juga mengamini karena kita tahu kalau kita terjun dalam pelayanan, kita pasti juga pernah mengalami miracle-miracle yang Tuhan nyatakan untuk kemuliaan namanya. Nah, sebagai yang terakhir, banyak orang bingung. Ya, di ayat 1 itu dibilang 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita semua udah nerima kasih karunia, tapi kita menyia-nyiakan, dibilang. Apakah artinya ini keselamatan kita hilang? Nah, jawabnya kita mesti cari dari Rasul Paulus sendiri yang nulis. Ya. Jadi banyak yang kalau orang bilang, wah, nggak mungkin kasih karunia yang kita terima itu kita bisa sia-siakan, dan nggak mungkin kasih karunia itu menjadi sia-sia. Karena itu pekerjaan Tuhan. With God. Tapi tadi saya udah jelasin respon kita tuh gimana. Respon kita itu gimana? Kita bertumbuh nggak kasih karunia itu dalam pengenalan akan Tuhan Yesus? Nah, Rasul Paulus menjelaskan ternyata pada harinya Tuhan itu ada 2 penghakiman. Penghakiman atas keselamatan, yaitu penghakiman bagi mereka-mereka yang menolak kasih karunia. Ya, kalau kita menolak kasih karunia, udah jelas-jelas kita nggak selamat. Artinya kita menolak kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kalau kita menerima kasih karunia by believing Jesus is God and Jesus is our Lord and Savior, di kitab Yohanes disebutkan bagi siapa yang percaya mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, benar. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan itu diperhitungkan sebagai upah. Artinya upah kita akan diuji apakah kita bekerja benar kepada Allah atau tidak. Mari kita jawab penjelasan dari Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. 1
1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Bentar, ya 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan ya. 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Ini mengenai upah. Jadi ada judgment mengenai upah kita. Di dunia itu kita ngapain aja. Di ayat 13 dibilang, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan selamat, tetapi seperti dari dalam api. Ya, beruntunglah kita. Ya, pastilah kita dalam hidup kita ada peran pelayanan. Tapi diperhitungkan apakah peran pelayanan itu tulus, murni, tidak munafik, benar-benar untuk Allah. Kalau benar-benar untuk Allah, ya kita lolos, kita selamat. Tapi selamatnya seperti lepas dari dalam api. Ya. Jadi upah itu ada judgment-nya. Jadi kita nggak mau bahwa dalam kehidupan kita itu sia-sia. Jadi saya mengharapkan, Rasul Paulus mengharapkan, pergunakanlah kasih karunia keselamatan yang sudah diberikan dan kasih karunia talenta kepada setiap orang kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Rasul Paulus mau kita memanfaatkan kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia tetapi bermanfaat. Ibaratnya kita sudah menerima blessing dan kita menjadi blessing bagi orang yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, peringatan Rasul Paulus untuk kami semua, terutama dalam pelayanan, di mana kami melayani sebagai teman sekerja Allah, dan juga kami mengerti peran kami sebagai hamba, sehingga tidak terjadi batu sandungan atas setiap pelayanan kami. Dan kiranya pelayanan kami itu dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga kami hanya ingin melayani seperti Engkau dan tidak mau mendengar ejekan pujian dari orang sekeliling kami, tapi kami menyerahkan Tuhan sendiri yang tahu hati kami dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami semua yang hadir dan juga siapkan kami, talenta kami untuk melayani Engkau dengan sungguh. Amin.